Halo, Hai, kembali lagi di headset Kopma. Udah part yang keberapa ini? part berapa ya kak? Lupa nih. Wah, udah berpart-part ya. Udah lama juga kita tidak berbincang-bincang ya. Iya, tentunya pada kangen gak nih sama episode di headset Kopma? Pastinya kangen dong kak, ya kan teman-teman? Iya dong, iyalah masa enggak? Hehehe, asik. Oh iya nih, teman-teman pastinya masih semangat kan ini? Terus tetap semangat dong ya. Oke, kita harus tetap semangat dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Iya, dunia ini sangat-sangat apa ini? Saat apa ya kak? Ya pokoknya gitulah. Biar makin semangat kita dengerin musik dulu ya kak. Cus. Nah gimana teman-teman, udah pada semangat kan setelah mendengarkan musik yang sangat merdu? Wah, pastinya semangat dong kak. Asik sekali ya kak. Sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh lagi nih, lebih baik kita apa dulu nih kak? Apa ya? Kenalan mungkin kak? Iya, kita kenalan dulu biar lebih kenal dan lebih apa yuk? Lebih akrab gitu kan, kalau nggak kenal maka tak Tak kenal lah. Iya. Pengennya dibilang tak sayang gitu loh kak. Oke, kita kenalan dulu. Silakan kak. Oke, perkenalkan saya Yuya dari Kopma Dewantara tentunya ya. Iya dong, dan saya Anita dari Kopma Dewantara juga tentunya. Nah, kita kali ini mau ngobrolin tentang apa nih kak di headset Kopma ini? Nah, pada kali ini ada yang tahu belum? Apa ada yang bisa nebak nih kita mau bincang-bincang tentang apa? Ya mau nebak, tapi nebaknya gimana ya kak? Oh iya juga ya. Oke, pada kali ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan apa sih Kopma Dewantara itu dan juga kepengurusan di Kopma Dewantara. Nah, pendengar setia headset Kopma nih, pasti banyak yang belum tahu kan sebenarnya Kopma Dewantara itu apa sih? Di kepengurusan Kopma Dewantara itu ada apa aja ya? Pasti teman-teman pada kepo kan? Kepo dong pastinya. Oke, gimana kita langsung aja nih panggilin narasumber kita? Apa gimana? Oke, Kak Yulia. biar mempersingkat waktu nih, mungkin dari para pendengar setia headset Koma sudah nggak sabar lagi nih sama narasumber kita. Iya, jeng jeng jeng. Siapa ya narasumber kita kali ini? Siapa yuk? Duh, siapa nih? Kita langsung panggil aja ya. Kita hitung mundur. 3, 2, 2, 1. Selamat datang kakak. Tepuk tangan dulu. Halo. Hai. Ya, selamat datang narasumber kita yang sudah kita nanti-nanti nih pastinya ya kak. Iya dong, silakan Kak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu agar pendengar setia headset Kopma bisa lebih kenal nih sama narasumber kita. Halo teman-teman Kopmania. Halo. Perkenalkan, nama saya Abdul Haris Miftah. Di Kopma Dewantara sendiri, saya diamanai menjadi
Sekretaris Umum Kopma Dewantara periode 2021-2022. Panggilannya siapa ini, Kak? Panggilannya bebas sih, Kak. Dipanggil sayang juga nggak apa-apa. Aduh, nanti ada yang marah nih kalau dipanggil sayang. Enggak salah ya, Kak? Yang bener dong, Kak. Nanti pendengar setia Headset Kopma kan enak gitu kalau semisal mau manggil, sekretaris Kopma siapa ya namanya, Kak siapa gitu. Oke deh. Untuk panggilan saya biasanya ada yang manggil Haris, ada yang manggil Abdul, ada yang manggil Miftah. Lah, sama aja itu disebutin semuanya. Ya Kak Yulia, gimana nih? Iya dong. Kalau di Kopma sendiri biasanya dipanggil apa, Kak? Kalau nama trennya Haris sih. Oke, Mas Haris gitu ya? Iya, Kak. Oke, siap Kak Haris. Apalagi nih mau perkenalan, apa nama sosmednya nih? Kak Haris punya sosmed apa aja? Punya IG? Instagram? Iya. Apa nih nama Instagramnya? Oke, boleh di follow ya teman-teman Kopmania. Haris Miftah __. Oke, ditunggu ya. Aduh, Nanti di follow back. underscore-nya 2 kali nih. Iya, 2 kali. Wah, siap nih, nanti di follow ya teman-teman. Instagramnya Kak Haris dijamin follow back kan, Kak? Iya, nanti di follow back, Kak. Oke, siap. Nah, mungkin bisa langsung aja nih ya Kak Yulia, kita ke obrolan kita yang sebenarnya nih. Kita mau ngobrolin tentang apa sih? Oke, mungkin Kak Haris bisa mulai nih bercerita tentang apa sih Kopma Dewantara itu? Oke, terima kasih ya Kak Yulia. Jadi itu Koperasi Mahasiswa Dewantara merupakan suatu organisasi yang berbadan hukum yang bergerak di bidang perkoperasian dan bisnis. Nah, Koperasi Mahasiswa Dewantara ini merupakan salah satu OKM yang tertua yang berada di kampus Universitas PGRI Semarang yang lahir pada tanggal 29 November 1984. Nah, jadi umur Kopma kita udah cukup tua ya, Kak. OTW 38 besok November ini. Wih, tentunya udah tambah tua ya, Kak, kalau mau 38. Iya, Kak, semoga di umurnya yang semakin tua Kopma Dewantara ini terus semakin berkembang dan menjadi semakin maju, sukses. Amin. Amin. Kita aminin bareng-bareng ya teman-teman. Berarti Kopma Dewantara itu udah cukup lama ya? Jadi UKM di Universitas PGRI Semarang ini? Iya, Kak, cukup lama. Ya, tadi juga udah dijelasin ya Kak, Kopma Dewantara itu apa sih gitu. Nah, selain itu sebenarnya anggota Kopma Dewantara sendiri itu siapa aja sih Kak? Jadi anggota Kopma Dewantara itu ada banyak, Kak. Kalau di kita itu anggota Kopma itu seluruh mahasiswa S1 reguler. Nah, tapi itu dibagi 2 lagi, ada anggota yang pasif dan anggota yang aktif. Nah, kalau anggota yang aktif itu anggota yang ikut mengurus Kopma Dewantara sendiri. Contohnya seperti pengurus, itu merupakan anggota yang aktif. Nah, berbicara tentang pengurus nih, Kak. Nah, untuk saat ini jumlah pengurus dari Kopma Dewantara itu berapa sih, Kak? Untuk periode ini, periode 2021-2022, jumlah pengurus Koperasi Mahasiswa Dewantara ada 37 pengurus, Kak. Wah, banyak banget ya, Kak, ternyata. Nah, untuk struktur kepengurusannya nih, Kak, dari Kopma Dewantara itu terdiri dari apa saja? Oke, untuk struktur dari Kopma Dewantara sendiri itu ada, yang pertama ada ketua. Udah kenal ya ketua Kopma Dewantara, Mas Ardi? Iya, di Headset Kopma kemarin kita juga sudah berbincang cukup lama dengan ketua kita. Oke, selanjutnya ada sekretaris, ada bendahara, ada PSDA, ada usaha, ada litbang, dan ada admin keuangan. Wah, cukup banyak juga ya Kak.
dari kepengurusan di Kopma Dewantara di periode 2021-2022 ini? Iya, alhamdulillah Kak. Nah, dari tadi yang udah disebutin kakak itu bidang-bidangnya gitu ya kak? Iya, Sedangkan di kepengurusan itu kan ada yang namanya pengurus harian ya pastinya kak? iya ada. Nah di Kopma ini pengurus hariannya itu siapa aja sih? Terus jumlahnya itu berapa ya kak? Untuk pengurus harian di Kopma itu ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Jadi jumlahnya itu ada 7. Oh ada 7 berarti ya kak jumlahnya PH. Nah sedangkan PH ini pengurus harian berarti yang mengurusi semua apa ya? Kegiatannya Kopma sehari-hari gitu apa? Apanya Kopma yang sehari-hari kak? Oke, jadi ini PH tadi kan ada dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, untuk ketua sendiri itu tugasnya dia memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan semua bidang yang ada di Kopma dalam pelaksanaan kegiatannya dari sekretaris, bendahara, bidang PSDA, bidang usaha, bidang litbang, dan bidang administrasi keuangan. Nah, tadi kan tugas dari ketua ya, Kak. Nah, sekarang tugas dari sekretaris nih. Sekretaris kan ibu rumah tangganya Kopma. Nah, untuk tugas-tugas dari sekretaris itu apa aja sih, Kak, di Kopma Dewantara? Oke Kak Yulia, jadi tadi Kak Yulia bilangnya sekretaris itu ibu rumah tangga Kopma ya Kak. Iya, Kak. Tapi di tahun ini kebetulan sekretarisnya ada laki-lakinya juga Kak. Jadi bapak rumah tangga dan ibu rumah tangga ya. Aduh, emang ada ya bapak rumah tangga? Gak ada sih Kak. Adanya ibu rumah tangga. Ya diada-adain aja berarti di sekretaris periode ini kita ada bapak rumah tangganya Kopma gitu ya. Iya. Nah, untuk tugas sekretaris sendiri itu dia mempunyai fungsi dan peran yang berhubungan dengan organisasi, yang tugasnya melakukan kegiatan administrasi dan kesekretariatan serta sebagai koordinator tugas harian. Oke, untuk contohnya dari tugas dari sekretaris itu seperti membuat surat menyurat, terus merawat inventaris Kopma Dewantara, terus membuat LPJ, seperti itu Kak. Oh iya, jadi itu tugas-tugas dari sekretaris ya kak. Nah, sekretaris itu berarti harus stay di kantor Kopma nggak sih kak setiap harinya? Iya, betul Kak. Jadi sekretaris harus standby terus nih di kantor Kopma. Nah, di periode ini kan ada 3 nih sekretarisnya. Jadi kita bagi 2 hari. Jadi yang di kantor Kopma itu tiap hari ada sekretaris gitu Kak. Oh berarti tiap 2 hari gitu ya sekretaris bagi-baginya ya. Iya, betul. Terus habis sekretaris, dari pengurus harian ada apa lagi kak? Bendahara ya? Iya, ada bendahara. Nah dari bendahara sendiri itu tugasnya apa aja kak? Oke, dari bendahara sendiri itu tugas umumnya sebagai monitoring keuangan dan seluruh aliran keuangan Kopma Dewantara. Jadi ketika ada uang masuk, uang keluar di Kopma itu yang memonitoring dari bendahara. Gitu ya. Terus bendahara harus benar-benar tahu tentang keuangan gitu nggak sih kak? Harus dong Kak. Berarti tiap hari bikin laporan keuangan ya kak? Iya, kalau ada uang masuk, uang keluar dari bendahara kan melakukan pencatatan keuangan yang selanjutnya nanti dibuat laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini nantinya akan dilaporkan di RA, di rapat anggota. Nah terus pengurus bendahara itu berarti harus punya basic tentang keuangan nggak sih kak? Apa misalnya harus dari prodi akuntansi lah, apa kalau di kris manajemen ya adanya. Nah itu nggak sih kak, harus dari manajemen gitu nggak sih kak yang mengerti tentang keuangan? Sebenarnya gini ya, kalau menurut saya ketika mau jadi apa aja itu misal nih di bendahara nggak harus kok punya basicnya di misal akuntansi. Kan ketika seseorang mau belajar dia serius pasti dia akan bisa gitu Kak. Nah di bendahara ini juga kemarin
nggak semuanya dari akuntansi, ada yang malah dari biologi. Tapi kan dianya juga mau belajar, mau berusaha, mau bertanya, ya bisa gitu kan. Jadi nggak harus dari basic yang mempunyai ilmu keuangan. Oh ya, nah nih teman-teman nih yang pengen jadi pengurus, pengen belajar keuangan, jadi bendahara gitu, dari teman-teman bisa join ke Kopma, kita latihan bareng-bareng buat laporan keuangan gitu ya Kak? Iya, Oke, tadi kan kita sudah bicara tentang pengurus harian di Kopma atau PH ya Kak. Nah, di Kopma sendiri kan itu tadi yang disebutkan oleh Kak Haris ada 4 bidang ya Kak? iya Kak Yulia, ada 4 bidang. Iya, tadi ada bidang PSDA, bidang usaha, bidang litbang, dan juga bidang administrasi keuangan. Nah, mungkin dari Kak Haris bisa menjelaskan satu persatu nih dari keempat bidang tersebut tentang tugas-tugasnya itu ngapain aja sih secara lebih jelasnya gitu. Mungkin bisa dimulai dari bidang usaha dulu ya Kak. Bidang usaha itu apa sih? Terus tugas-tugasnya apa aja sih? Oke, jadi tugas bidang usaha. Bidang usaha itu merupakan bidang yang mengatur usaha yang dimiliki Kopma Dewantara. Bidang usaha memfasilitasi kreativitas usaha untuk anggota Kopma Dewantara. Nah, teman-teman Kopmania tahu nggak nih usaha Kopma Dewantara itu apa aja? Pastinya tahu dong. Kan headset sebelumnya kita bahas berkaitan sama usaha-usaha Kopma, ya nggak Kak Yulia? Iya dong, kemarin kan di headset sudah dijelaskan apa aja sih usaha-usaha Kopma. Nah, mungkin bisa diingetin lagi nih Kak, barangkali dari pendengar setia headset Kopma itu lupa gitu. Oke, jadi usaha Kopma itu ada Demart. Tahu ya teman-teman yang tempatnya di depan Balairung itu. Kemudian ada pos, terus ada usaha online-nya seperti Zoom, voucher online gitu. Usaha online-nya itu bisa diakses melalui sosial medianya Kopma gitu ya Kak? Bisa. Itu juga ada IG-nya Kak. Usaha Kopma Dewantara. Usaha online Kopma Dewantara. Oh Nanti iya. bisa dikepoin di IG-nya ya. Nah yuk teman-teman, bisa nih beli-beli belanja-belanja di online usahanya Kopma Dewantara. Kalau mau sewa Zoom, bisa banget di Kopma Dewantara ya Kak? Bisa dong Kak. Butuh pulsa, butuh voucher, bisa juga beli di Kopma. Terus ngapain lagi nih Kak bidang usaha? Oh iya Kak, ada lagi nih Kak usaha Kopma. Tapi usahanya ini musiman gitu. Tahu nggak Kak? Gak tahu Kak, apa nih musimannya tuh gimana maksudnya ya Kak? Jadi nama usahanya ini tuh usaha foto wisuda. Jadi ketika di Ubris ini ada wisuda dari Kopma Dewantara itu membuka jasa foto wisuda. Nah, jasa foto wisudanya ini ada yang indoor, ada yang outdoor. Gitu, Kak. Kalau tempatnya tuh di outdoor biasanya di mana Kak? Nah, kalau tempatnya di outdoor sendiri tuh biasanya di Masjid Agung sama di Kampus 4. Kalau indoornya sendiri itu biasanya di depannya Demart atau di Aula PKM. Aula PKM tuh letaknya di mana ya Kak? Di gedung B lantai 2 Kak. Nah teman-teman juga nih bisa nih yang mau wisuda bisa pakai jasa foto wisudanya Kopma Dewantara ya Kak? Bisa banget Kak. Oke lanjut lagi nih, ada lagi nggak Kak usahanya Kopma? Ya intinya itu Kak, tadi tugas usaha itu ya menaungi semua usaha Kopma, ngurus semua usahanya, misal di toko ya dari belanja, input, display, marketingnya itu yang ngurus dari anak-anak usaha, nanti dibantu juga sama pengurus Kopma. Dari pengurus Kopma bidang lain gitu ya Kak? Betul. Nah terus dari bidang usaha berarti benar-benar paham menggeluti di bidang usaha ya. Dari teman-teman juga yang pengen punya usaha, pengen berlatih gimana sih caranya berusaha, aduh jadi pengusaha gitulah ya. Bisa join ke Kopma juga ya Kak? Bisa banget Kak.
Oke teman-teman, yuk join-join. Tambah menarik nih semakin kesini ya. Terus bidang usaha sudah. Apalagi berarti Kak Yulia? Selanjutnya ada bidang PSDA nih Kak. Nah, di bidang PSDA itu tugasnya apa aja sih Kak? Oke, jadi bidang PSDA itu kepanjangnya dulu ya. PSDA, Pengembangan Sumber Daya Anggota. Nah, PSDA ini merupakan bidang yang memiliki peran sentral dan vital dalam memastikan perkembangan dan keberlangsungan masa depan Kopma. PSDA sendiri itu bertugas untuk memberdayakan dan mengembangkan setiap potensi kader, prapengurus, dan pengurus Kopma Dewantara. Nah, kurang lebihnya itu PSDA itu yang mencari regenerasi untuk pengurus-pengurus Kopma Dewantara gitu Kak. Dari mulai kader, nanti diseleksi lagi di prapengurus, nanti diseleksi lagi sampai jadi pengurus. Wah, PSDA ini berarti sering ketemu orang gitu ya Kak? Iya. Yang mencari-cari kader, yang mengurusi kader gitu. Menarik sekali juga ya ini bidang PSDA. Nah, untuk langkah awalnya nih Kak, bisa mengikuti pendidikan dasar dulu. Kalau di Kopma kita namanya PPDK. Nah, kebetulan sekali nih Kak, besok ini tanggal 19 dan 20 November, Kopma kita mengadakan PPDK, pelatihan dan pendidikan dasar koperasi. Wah, seru sekali sepertinya acaranya ya Kak. Terus kalau mau ikut PPDK, bisa jadi pengurus Kopma ya? Masih ada tahapannya lagi Kak nanti. Oh iya. Oke. Terus tadi udah bidang apa? PSDA. Bisa dilanjut Kak Yulia, mau langsung ke bidang apa lagi nih? Mungkin selanjutnya tadi di bidang litbang nih Kak. Apa sih tugas-tugasnya dari bidang litbang nih pada kepo? Oke Kak Yulia, jadi bidang litbang merupakan bidang yang bertugas meneliti dan mengembangkan SDA, baik SDA internal maupun SDA eksternal. Nah, pengembangannya meliputi kreativitas SDA dan pengembangan usaha, serta mengelola media sosial Kopma Dewantara. Nah, Kopma kan punya IG nih Kak, nah itu juga merupakan salah satu tugas bidang litbang yang mengelola sosial media Kopma Dewantara seperti IG, Twitter, Facebook, blog. Nah, media sosial Kopma Dewantara nih Kak, khususnya. Nah, Instagramnya Kopma Dewantara apa sih Kak? Mungkin dari teman-teman pendengar headset Kopma belum tahu nih dari Instagram Kopma Dewantara itu apa. Nah, untuk Instagramnya sendiri tuh Kopma Dewantara _Upgri Semarang. Nanti bisa di search aja Kopma Dewantara, pasti keluar Kak. Nah, nanti teman-teman Kopmania jangan lupa di follow ya. Nanti bisa di DM adminnya fallback Kak gitu. Nanti bisa di fallback sama adminnya. Oke, teman-teman jangan lupa ya di follow Instagram Kopma Dewantara biar tahu info terbaru dari Kopma Dewantara itu apa saja nantinya. Nah, selain mengelola media sosialnya Kopma nih Kak, tadi kan bidang litbang yaitu penelitian dan pengembangan. Nah, bisa di-spill nih Kak, penelitian yang dilakukan bidang litbang itu mencakup apa saja? Nah, untuk penelitiannya ini ada dua Kak. Namanya penelitian riset SDA dan usaha. Nah, kalau di usaha ini bisa contohnya nih Kak, nanti dari Litbang sendiri membuat angket tentang kepuasan pelanggan atau pelayanan di toko Demat atau barang-barang yang ada di Demat kurang lengkap atau udah lengkap, nanti bisa dibuat angket terus di share ke anggota Kopma. Kan toko kita itu buat anggota, jadi kan untuk memenuhi kebutuhan anggota kita gitu Kak. Nah, untuk di riset SDA nya sendiri, contohnya di kader nih Kak, kita buat evaluasi seperti kegiatan magang, misal ada magang prapengurus. Nah, dari magang tersebut setelah berjalan beberapa bulan,
kita adakan evaluasi. Nanti dibentuk angket, lalu disebar ke pra pengurus tadi. Gitu, Kak. Oh, berarti berkaitan sama riset SDA dan usaha itu untuk pengembangan Kopma Dewantara sendiri gitu ya, Kak? Iya, Kak. Menarik sekali ya bidang litbang ini. Terus kita udah cukup banyak nih ngomongin tentang bidang litbang. Untuk selanjutnya masih ada bidang apa lagi nih, Kak? Masih ada berapa bidang ya berarti? Masih satu bidang lagi nih Kak yang belum dijelasin, yaitu ada bidang administrasi keuangan. Nah, silakan dari Kak Aris bisa dijelasin nih. Mungkin dari teman-teman juga belum tahu administrasi keuangan itu ngapain aja sih? Nah, untuk bidang administrasi keuangan ini bertugas mencatat serta mengevaluasi seluruh transaksi ataupun membuat laporan keuangan yang ada di Kopma Dewantara ini. Nah, di Kopma sendiri kan ada dua ya Kak, bidang keuangan, ada bendahara sama administrasi usaha. Nah, di bidang keuangan ini, laporan yang dibuat bendahara sama admin usaha ini dijadikan satu. Nah, itu merupakan gambaran dari tugas bidang admin keuangan. Gitu, Kak. Berarti administrasi keuangan ini benar-benar lebih dalam lagi ya mengenai laporan keuangannya ya, Kak? Iya, Kak, lebih dalam lagi. Menarik sekali nih, yang mau memahami cara mengerti lah tentang laporan keuangan bisa join di administrasi keuangan jadi pengurus Kopma gitu ya, Kak. Berarti kita udah membahas berapa bidang nih, Kak? 4 bidang dan pengurus harian tadi ya. Berarti udah selesai dong pembahasan kita berkaitan dengan struktur kepengurusannya ya, Kak. Oke, Kak, berarti tadi kita udah membahas berkaitan semua bidang dan pengurus harian di Kopma Dewantara ya, Kak. Terus di struktur kepengurusannya itu selain pengurus Kopma Dewantara kayaknya ada lagi nih, Kak. Betul nggak, Kak? Iya, Kak. Nah, di struktur kepengurusan di Kopma ini ada yang namanya pengawas, Kak. Jadi, pengawas ini tugasnya tuh melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan di Kopma Dewantara ini. Gitu, Kak. Untuk jumlah pengawas ada berapa ya, Kak? Nah, untuk di periode ini kebetulan jumlah pengawasnya ada 5, Kak. Nah, itu juga dibagi dari masing-masing pengawas. Ada yang mengawasi satu bidang, ada yang mengawasi 2 bidang. Oh, berarti per bidang itu ada pengawasnya masing-masing gitu ya, Kak? Iya, betul sekali. Nah, selain pengawas tadi, di struktur kepengurusan Kopma itu ada pembina, Kak. Ada pembina juga ya, Kak? Ada. Kalau boleh tahu pembina Kopma Dewantara siapa nih? Nah, pembina Kopma Dewantara itu Bapak Dr. Mahmud Yunus SPD MPD. Wah, Bapak Mahmud Yunus berarti ya? Terus tadi kita udah membahas semuanya nih berarti, Kak? Iya, Kak Yulia? Iya nih, berarti kita tadi sudah membahas Kopma itu apa dan juga struktur kepengurusan di Kopma Dewantara. Wah, kita sudah berada di penghujung nih, Kak Anita. Iya nih, betul sekali. Berarti dari teman-teman pendengar setia headset Kopma udah paham nih tentang Kopma Dewantara itu apa, terus berkaitan sama struktur kepengurusannya juga. Sangat menarik kan teman-teman pastinya. Jangan lupa join ke Kopma Dewantara ya teman-teman. Oke, kita mungkin langsung saja ya, Kak, karena kita juga udah di akhir pembahasan nih, ya Kak Haris? Iya, Kak. Gimana Kak Haris? Apakah senang bisa mengisi di acara headset Kopma kali ini? Wah, seneng banget dong, Kak. Senang pastinya ya bisa berbagi ilmu gitu. Nah, di Kopma Dewantara ada jargonnya nih, Kak. Kalau saya bilang bravo Kopma, Kakak jawabnya bravo. Kalau saya bilang Kopma Dewantara, jawabnya optimis bisa. Gitu ya, Kak? Ya, boleh. Siap, Kak. Kita coba ya, Kak. Ya. Bravo Kopma. Bravo
Bravo. Bravo Kopma. Bravo. Kopma Dewantara. Optimis bisa. Yeay. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya dari kita semuanya. Saya Anita. Saya Mas Haris. Saya Yulia. Pamit undur diri. See you next di Headset Kopma. Bye-bye.